Puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita semua. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar tentang siapakah Elia. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18, berkata bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia bersungguh-sungguh, serius dalam mengikut Tuhan, dengan mengambil langkah-langkah dalam kehidupannya sesuai yang Tuhan firmankan. Sehingga di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24 di dalam terjemahan New King James Version, dia disebut sebagai man of God. Orangnya Tuhan, atau dalam bahasa yang kita kenal, Elia disebut sebagai utusannya Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan Elia. Seperti kita ketahui dalam 1 Raja-Raja 17, perjalanan pertama Elia dipimpin pergi ke Sungai Kerit untuk memperoleh pemeliharaan Allah, melalui menuruti firman Tuhan yang dinyatakan kepada dia di dalam masa kekeringan dan kelaparan di Israel. 1 Raja-Raja 17 ayat kedua sampai dengan ke-6 dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan 3 kalimat kunci dari firman yang sudah kita baca. Yang pertama, datanglah firman Tuhan. Saat firman Tuhan itu datang, Elia menangkap firman itu. Yang kedua dikatakan, ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Setelah menangkap firman Tuhan itu, Elia taat untuk melakukan firman itu. Dan yang ketiga dikatakan, burung-burung gagak membawa roti dan daging seperti yang diperintahkan Tuhan kepada burung-burung tersebut. Artinya apa? Firman Tuhan itu digenapi dan Elia menerima pemeliharaan dari Allah melalui air di sungai Kerit itu dan burung-burung gagak yang membawa roti dan daging. Sebagai orang percaya, yang kita perlu lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita adalah ketiga hal di atas. Bagaimana kita bisa menangkap firman Tuhan itu, kita taat melakukan firman Tuhan itu, dan janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dikarenakan saat Tuhan berfirman, sebenarnya Tuhan sedang membuat janji kepada kita. Di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Jadi hendaknya kamu menyadari bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memegang janjinya dan terus-menerus mengasihi orang yang mengasihi Dia dan yang mentaati perintah-perintahnya. Allah tidak pernah ingkar janji. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang terus berubah dan berkembang, bergerak dan bergerak maju. Oleh karena itu, mengapa saya katakan perjalanan kehidupan? Karena kehidupan kita adalah sebuah proses perjalanan bersama Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat kita. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam perjalanan Elia selanjutnya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering
sebab hujan tiada turun di negeri itu. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu. Dikatakan sungai itu menjadi kering. Padahal Tuhan berfirman kepada Elia untuk ke sungai Kerit, untuk dipelihara. Tetapi sungai itu menjadi kering. Perjalanan kerohanian dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu tidak statis, tidak diam, atau tidak bergerak, tetapi dinamis dan progresif, yang artinya Tuhan akan membawa terus kita bergerak dan bergerak maju. Oleh karena itu, Tuhan berfirman lagi kepada Elia. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat ke-8 sampai dengan 16, saya akan bacakan ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia mendapatkan firman yang baru dari Tuhan, dan dikatakan ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah ke sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10a, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Kita lompat ayat ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan sedang membawa perjalanan kehidupan kerohanian Elia bergerak dan bergerak maju. Lihat kembali pola yang Tuhan kerjakan di dalam menggenapi janjinya. Yang pertama, datanglah firman Tuhan. Yang kedua, Elia melakukan apa yang difirmankannya dengan bersiap lalu pergi mengikuti firman itu. Dan yang ketiga, tepung dan minyak itu tidak berkurang. Janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan Elia. Elia tidak lagi mengalami kelaparan, tetapi dia bisa melewati kelaparan itu karena mengikuti firman Tuhan dan berada di tempat di mana seharusnya dia berada, yaitu di tempat janda Sarfat. Kalau kita perhatikan, demikian pula yang terjadi pada janda di Sarfat itu. Yang seharusnya dia mati bersama anaknya karena kehabisan makanan, tetapi dipelihara Tuhan sampai masa kelaparan itu berakhir. Oleh karena apa? Oleh karena janda di Sarfat itu, ia mendengarkan firman Tuhan, memilih, mengambil keputusan, melangkah sesuai firman itu, dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan keluarganya. Meskipun janda di Sarfat ini tidak mempunyai dasar ya untuk melakukan firman itu, karena keadaannya tidak memungkinkan untuk memberikan makanannya itu terlebih dahulu kepada Elia, baru untuk dia dan anaknya. Tetapi saat janda Sarfat itu melangkah dengan iman, mau percaya, mengambil keputusan melangkah sesuai firman itu, maka janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan janda Sarfat dan anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana janji Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan hidup Bapak, Ibu, Saudara, berjalanlah bersama Tuhan. Tangkap setiap firman yang timbul di dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu pasti berbicara dan memberikan firman-Nya kepada kita. Pergilah dan lakukan firman itu. Dan yang terakhir, terima janji Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Perlu kita ingat Bapak, Ibu, Saudara, ketaatan kita tidak menjamin tidak ada masalah atau tantangan dalam kehidupan kita. Ingat, sungai Kerit pun menjadi kering. Tetapi ketaatan kita menjamin Allah tidak akan pernah membiarkan kita kalah menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan kita. Kita akan diberi kemenangan dan menerima janji Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa supaya firman Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, apa yang menjadi kebutuhan sidang jemaat-Mu, Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagiku